Langsung dikerubuti 4 orang nih. 4 orang. Kita kesini kan mau jalan-jalan, mau lihat-lihat pemandangan, mungkin juga ngevlog. Tapi kalau yang jualan begitu sampai mepet-mepet, sampai ada kata-kata pantai-pantai di Malaysia ini, di Malaysia, di Singapura tidak ada sama sekali, geng. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun anda berada. Semoga sehat selalu dan dipermudahkan urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya geng. Ini geng, mengenai video reaction yang dulu geng, yang pernah saya reaksi dulu, yang dimana Indonesia itu sangatlah indah, nomor 1 di dunia keindahannya geng. Tetapi Indonesia itu kalah pengunjungnya geng, dibanding Thailand dan juga Malaysia. Indonesia itu terbawah, pengunjungnya itu sangat-sangat sedikit geng, dan Thailand teratas. Kenapa bisa begitu geng? Begitu yang saya terima DM-an dari teman-teman kita dari luar negara ya geng, dari luar negeri. Kenapa bisa begini? Indonesia itu indah, kenapa bisa begini geng? Dan saya tidak bisa menjawabnya sama sekali geng, karena ya itulah yang terjadi geng. Saya tidak bisa menjawab sama sekali. Mereka menanyakan ini, mereka menanyakan itu, kenapa ya geng? Dan bukan orang luar negeri saja geng yang mengalami hal seperti ini. Orang kita saja, orang lokal saja geng, mengalami hal seperti ini. Banyak yang menjajakan atau menjual barangan secara paksa ke pengunjung geng. Ya, dan saya akan menampilkan satu video atau cuplikan video dari teman kita ini geng, orang lokal dari Suwadi Bahtiar ya geng. Beliau ini sangat risih tentang hal tersebut ya geng. Oke, mari kita saksikan sama-sama geng. tenda, dan kalau dilihat sekilas kayak nggak ada bule sama sekali nih. Gitu ya teman-teman. Tadi waktu pertama kali datang di sini langsung ada anak kecil yang menghampiri saya jualan gelang. Langsung jualannya begini. Beli, silakan beli Bapak, 3 10.000. Saya bilang enggak beli. Masa enggak ada kasihannya katanya. Terus saya jalan lagi, ada ibu-ibu tadi sempat kerekam ya di video ini. Jualan 350 katanya. Terus dia bilang, beli Bapak sambil beramal katanya. Wah ini. Beli udah bapaknya satu. Ini bapak yang murah. 10. Enggak. Ya kayak gini. 10 apa? 100. 100. Ya tapi belajar bahasa Sasak bapak. Kalau bahasa Sasak gimana? Ya bahasa Sasak kita 10 itu 100. 10 itu 100. Kalau 5.000 bapak 50. Iya. Satu pak ya. Iya. Makanya beli sebiji aja. Enggak. Terima kasih. Yang penting adalah untuk beli buku sekolah, Pak. Mungkin sarung sholatnya. Jangan anggap membeli, anggap aja membantu, Pak. Biar berbagi rezeki. Mungkin sarung sholatnya ya. Langsung dikerubuti 4 orang nih. 4 orang ini dibeli nanti bapak ya. Ayo Pak. Saya bukan apa ya, tapi kayak apa ya, malah terganggu kalau begitu. Bukannya kita malah simpati, malah kalau saya ya malah jadi agak kurang nyaman. Kita kesini kan mau jalan-jalan, mau lihat-lihat pemandangan, mungkin juga ngevlog. Tapi kalau yang jualan begitu sampai mepet-mepet, sampai ada kata-kata kasihan lah Bapak, jangan anggap membeli, anggap membantu. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya membantu, tapi ya membantu aja. Kalau dicampur dengan jualan nanti nggak nyaman ya. Saya mau mendekat lagi tapi sudah capek sebenarnya. Tuh ada kayak apa ya, pulau bebatuan begitu, apa namanya. Ya itu geng, kita lihat orang lokal saja ini, kalau tidak salah orang Jawa ya geng, merasa risih digitukan oleh pedagang. Bukan saya menyalahkan pedagang geng, saya juga paham mereka itu mencari rezeki geng. Yang saya mau kritik, yang saya mau salahkan ini geng, pengelola pariwisata tersebut. Apakah tidak bisa untuk membuatkan satu tempat saja untuk para pedagang atau asingkan? Misalkan ada pelancong yang datang atau pengunjung geng, mereka bisa pergi ke sana tanpa dikejar-kejar oleh pedagang tersebut ya geng. Masalah pedagang tersebut saya tidak mau
mengomentarinya, saya juga paham mereka itu mencari rezeki, geng. Cuman yang saya mau kritik di sini, pengelola pariwisata ini, geng, seolah-olah tidak mau tahu tentang hal ini karena pengunjung itu merasa terganggu, geng. Jangankan orang lokal, geng, orang luar negeri saja, coba lihat, orang luar negeri saja dikejar-kejar, geng, sampai risih dikejar-kejar oleh pedagang seperti ini. Pedagang ini tidak salah, mereka mencari rezeki dan mereka berjualan untuk menafkahi keluarganya. Tetapi hanya dengan mengejar-ngejar pengunjung itu, geng, itu sudah tidak bagus, geng. Karena orang datang ke tempat kita itu untuk merefresh otak dia yang merasa lelah, yang merasa serabutan bekerja di kantor, bekerja lain-lain, dan datang ke tempat kita hanya untuk mencari ketenangan, melihat keindahan, dan untuk merefresh ulang apa yang mereka pikirkan tentang pekerjaan, geng. Tetapi apa yang dia dapat seolah-olah sama juga dengan di tempat mereka, geng. Kalau seperti ini, geng, lebih baik jangan pergi ke sini. Dan juga teman kita bilang tadi, di sini sudah tidak ada bule lagi. Teman kita bilang tadi di pertama videonya, di sini sudah tidak ada bule lagi, atau umat salehnya itu tidak ada di sana, geng. Ya mungkin salah satu penyebabnya ini, lihat saja orang lokal saja dianukan seperti ini, geng, dikejar-kejar dan bilang kasihan-kasihan. Itu sebenarnya untuk menunjukkan kasihan kepada orang lain, itu sebenarnya itu saya tidak tahu ya, geng, tetapi janganlah seperti itu, geng. Misalkan kalau ada orang yang ingin membeli, mereka tidak usah dikejar, geng. Kalau mereka ingin membeli sesuatu, mereka akan mendatangi kita, geng. Kalau mereka butuh sesuatu, ingin membeli sesuatu, geng, tanpa kita kejar saja, orang itu akan datang. Misalkan kita jual air minum, geng, kita tidak usah kejar. Misalkan ada orang yang haus, mereka akan mendatangi kita, akan membeli air kita kalau mereka haus. Kalau mereka tidak haus, kita mau kejar sampai berkilo-kilometer saja, mereka tidak akan membeli, geng. Malah mereka akan terganggu dengan kita. Itu masalahnya, geng. Karena banyak yang DM saya tidak bisa menjawab, geng. Saya tidak bisa menjawab karena apa? Lihatlah di Malaysia, seperti pantai-pantai di Malaysia ini, di Malaysia, di Singapura, tidak ada sama sekali, geng. Saya terpaksa membandingkan hal ini dengan pantai di luar negeri, geng, karena lihatlah keadaan pantai kita, tempat kita itu sangat-sangat cantik, geng. Cuman seperti orang bilang, pengelolaannya itu kurang, dan dibandingkan dengan negara-negara luar, geng, kurang lebih sama tempat kita itu, sama cantiknya, geng. Cuman kenapa negara luar itu seperti Thailand, Malaysia lebih banyak dikunjungi? Dan kita lihat bersama-sama pantai-pantai di Malaysia, pantai-pantai di Singapura, geng, tidak ada hal yang seperti ini. Mereka nyaman saja berjalan di pantai, berjalan di tempat-tempat wisata, geng. Mereka nyaman sekali. Misalkan ada orang yang berjualan, mereka akan berjualan duduk saja di sana, nanti orang akan menghampiri. Kalau mereka lapar, kalau mereka ingin membeli sesuatu, pasti akan menghampiri, geng. Dan tidak dengan di tempat kita ini, misalkan ada pelancong yang datang, pengunjung yang datang, mereka dikejar-kejar, geng. Mereka itu datang ke negeri kita, ke negara kita, hanya untuk melihat keindahan pantai kita, tempat-tempat wisata kita, dan ingin merefresh diri mereka atau otak mereka yang penuh dengan kerjaan ini, geng, supaya kosong, supaya enak hidupnya, geng. Tetapi setelah datang ke sini, mereka dikejar-kejar seperti itu. Apa bedanya di tempat mereka itu sewaktu bekerja menjadi mereka itu menjadi risih, geng. Seperti yang brother kita kita tadi ini sangat-sangat risih, geng. Padahal ini orang lokal sendiri, geng. Apalagi orang luar negeri yang datang ke tempat kita dan diperlakukan seperti ini, pasti risih, pasti risih. Saya tidak mengkritik seperti kata saya yang tadi, saya tidak mengkritik pedagangnya. Saya memahami pedagang sekali, ibu-ibu itu memang mereka mencari rezeki, mencari nafkah untuk keluarganya, geng. Cuman yang saya mau kritik, pengelola pariwisata ini, geng, kemana? Kenapa mereka tidak membuatkan satu tempat saja atau berjejer sejenis rumah-rumah gitu untuk para pedagang dan duduk diam di situ? Misalkan ada pengunjung yang lalu lalang tidak merasa terganggu dikejar-kejar, geng. Misalkan nanti ada orang atau pengunjung yang memerlukan sesuatu, mereka akan datang ke situ, ke warung tersebut. Itu maksud saya, supaya tidak merasa dikejar-kejar seperti tadi. Ada yang bilang kasihan untuk beli buku seperti itu, geng.
Itu bagi saya memalukan, geng, sangat memalukan, karena menunjukkan rasa kasihannya itu. Dan kita dengar tadi, jangan anggap membeli, anggaplah bersedekah, itu sudah maksudnya itu pemaksaan secara halus, geng. Itulah saya tidak mau menjawab, geng. Kalau orang bertanya di Instagram saya, orang bertanya kenapa begini, kenapa begitu, saya tidak mau menjawab. Saya hanya membacanya saja, geng. Saya tidak mau menjawab karena saya tidak tahu mau jawab apa, karena begitu adanya, geng. Hanya begitu adanya. Dan kini saya mengerti, geng, kenapa Indonesia yang begitu indah, yang begitu cantik, geng. Kini saya mengerti. Ya seperti ini pelayanannya pariwisata di Indonesia itu ya begini, membiarkan orang-orang yang berjualan secara mengejar orang-orang datang berkunjung itu, geng. Ini salah satu mungkin orang berkomentar atau salah satu keluhan dari orang-orang luar negeri, geng. Salah satu keluhan ya seperti ini. Rencananya mereka ingin bersantai-santai di negeri kita dengan menikmati keindahan alam kita, geng. Tetapi mereka seolah-olah dirisihkan atau dipaksa, geng, untuk berbelanja, geng. Seperti kata saya tadi, orang lokal saja risih, geng. Jangankan brother kita ini, saya kalau pergi ke sesuatu tempat dikejar-kejar seperti itu, geng, ya risih, geng. Karena saya datang ke situ hanya untuk menikmati keindahan alam, geng, bersantai-santai. Kalau dikejar-kejar, geng, siapa yang suka? Saya juga bisa marah, geng. Seandainya saya lapar, seandainya saya haus, saya bisa mendatangi warung tersebut. Tidak perlu dikejar-kejar, saya tidak perlu dikejar-kejar. Saya bisa mendatangi warung tersebut untuk membeli sesuatu, ya. Coba lihat di negara-negara tetangga kita, tidak ada yang seperti ini, geng. Ada yang berjualan di tepi pantai itu, ada, tetapi tidak berjalan ke sana ke sini. Mereka diam saja di pondoknya masing-masing berjualan. Nanti ada orang yang lapar, mereka akan dicari di situ, ya, geng. Ya, semoga pengelolaan pariwisata kita akan bertambah baik ke depannya, ya, geng, supaya tidak ada lagi keluhan-keluhan dari pengunjung atau pariwisata dari orang lokal maupun orang luar negeri, geng. Itu sangat memalukan, ya, geng. Oke, geng, sampai di sini saja, geng, video saya. Seperti biasa, kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Jaga kesehatan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.